Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk semakin dewasa mengenal Kristus lebih dalam dari hari ke hari. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun. Kami diberkati dengan kesehatan, kami diberkati dengan kehidupan yang baru. Bahkan kami percaya hari ini Allah akan mengerjakan setiap rencananya untuk kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Mengenal Kristus, Sumber Hidup yang Sejati. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Setiap manusia mencari arti dan tujuan hidup. Kita bekerja, membangun keluarga, mengejar impian. Semua itu baik. Tapi tidak satu pun dari hal-hal itu mampu menjawab kerinduan terdalam dalam hati manusia. Yesus dalam doanya kepada Bapa membuka rahasia kehidupan yang sejati. Hidup yang kekal adalah mengenal Allah dan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang telah menebus dosa-dosa manusia. Dalam bahasa Yunani, kata mengenal adalah ginosko. Ini bukan berarti hanya tahu secara intelektual atau informasi, tapi merupakan pengalaman relasional yang sangat mendalam. Seperti seorang anak mengenal ayahnya, atau suami mengenal istri, atau sebaliknya. Pengenalan yang melibatkan hati, kedekatan, dan juga perjalanan bersama. Mengenal Kristus bukan hanya soal menghadiri ibadah, bukan hanya sekedar membaca Alkitab atau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Semua itu penting, tetapi jika tidak membawa kita pada relasi pribadi dengan Kristus, maka itu hanya aktivitas keagamaan. Kristus rindu tinggal di dalam hidup kita, dan kita tinggal di dalamnya. Ketika kita benar-benar mengenal Kristus, maka kita akan mengalami kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang begitu tulus, yang murni, yang suci, yang hanya bisa kita dapatkan melalui pengalaman secara pribadi dengan Allah. Ketika kita benar mengenal Kristus, maka kita akan mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita mengalami kasih-Nya yang tidak bersyarat, tetapi kita mengenal apa yang menjadi kehendak Allah bagi kehidupan kita. Ketika kita benar-benar mengenal Kristus, maka kita akan memahami apa yang hendak Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, ketika kita benar-benar mengenal Kristus, maka kita juga akan dibentuk serupa dengan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi dari hari ke hari kita akan terus mengalami proses pembentukan dalam kehidupan kita, di mana kita akan terus semakin serupa dengan Kristus, semakin mengikuti gambarannya, semakin mengikuti karakter Kristus di dalam kehidupan kita, semakin mencerminkan kasih-Nya, semakin mencerminkan perbuatannya. Jadi pagi hari ini, mari kita evaluasi relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita hanya tahu tentang Allah, tentang Bapa, tentang Roh Kudus, tentang Yesus, atau kita sudah benar-benar sungguh-sungguh mengenal Dia lebih dalam melalui hubungan pribadi dengan Dia. Luangkan waktu untuk berbicara dengannya, bukan hanya meminta, tapi juga mendengarkan. Bacalah firman Tuhan bukan hanya untuk mendapat informasi, tetapi untuk mengalami transformasi dalam hidup kita. Hidup kekal bukan tentang ke surga nanti, tapi tentang mengenal Yesus sekarang di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami ke dalam pengenalan-Mu, bukan hanya sekedar pengetahuan saja atau memahami informasi saja, tetapi kami mau mengalami pengalaman pribadi dengan Engkau. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami dan menolong kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi.
Terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami terus didewasakan, kami terus semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Alami kebaikan Tuhan dan terima berkatnya hari ini. Shalom.